Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Kakak harap kabar adik-adik semuanya sehat selalu. Kenalkan, nama kakak Wino Ramadan. Kakak berasal dari Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kakak berasal dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 12209193046. Sebelum memulai pelajaran, kakak harap semua adik-adik berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah. Kakak kali ini akan membahas tentang pengaruh kebijakan kolonial bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh kebijakan kolonial bagi masyarakat Indonesia. Kolonial yang berada lama di Indonesia membawa pengaruh-pengaruh yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Tanpa disadari, berbagai aspek kehidupan kita terpengaruh oleh bangsa lain tersebut. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Yang ketiga, pengaruh kebijakan sewa tanah. Yang keempat, pengaruh kebijakan tanam paksa. Yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan. Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apakah yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dampak monopoli bagi pelaku perusahaan. Monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contohnya, melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia. Kolonial membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada kolonial. Karena produsen sudah dikuasai kolonial, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, kolonial menjual kembali ke Eropa dengan harga yang tinggi. Tentu kalian bertanya mengapa kerajaan-kerajaan Indonesia membiarkan pihak barat memonopoli perdagangan. Semua itu karena keterpaksaan. Bangsa barat memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara politik adu domba. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan oleh bangsa barat dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain antar pejabat kerajaan. Apa tujuan Belanda melakukan adu domba? Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Bangsa barat juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, bangsa barat mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa.
Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Yang kedua, kakak akan membahas tentang sistem kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja paksa atau kerja rodi? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena terpaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Kerja paksa adalah sistem kerja yang diterapkan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial, kerja paksa bertujuan untuk membangun infrastruktur demi menunjang pergerakan ekonomi maupun militer. Contohnya, pembangunan jalur Anyar Panarukan. Sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Ketiga, kakak akan menjelaskan tentang pengaruh kebijakan sewa tanah. Kebijakan sewa tanah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Raffles, di mana rakyat atau para petani di Nusantara diwajibkan membayar pajak pada pemerintah yang dianggap sebagai uang sewa dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik negara. Sewa tanah tetap memberatkan rakyat dan menggambarkan seakan-akan rakyat memiliki tanah padahal tanah tersebut milik rakyat Indonesia. Hasil sewa juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Dalam pelaksanaan sistem sewa tanah terdapat beberapa ketentuan, antara lain yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Yang keempat, kakak akan menjelaskan kebijakan tanam paksa. Sistem tanam paksa merupakan sistem yang diterapkan oleh Johannes van Bos. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladang dengan tanaman yang ditetapkan oleh pihak Belanda, pihak kolonial, dan hasilnya diserahkan kepada kolonial. Sistem tanam paksa dilakukan untuk mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya untuk mengatasi krisis keuangan Hindia Belanda dan membayar kerugian perang. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah kolonial sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih atau bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga,
Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Puluhan ribu orang menjadi korban dari sistem tanam paksa. Betapa mengerikan masa penjajahan saat itu. Marilah bersyukur Indonesia sudah merdeka. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kakak. Apabila kakak memiliki salah kata dalam menyampaikan materi, kakak meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.